Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, bagaimana kabarnya? Dalam keadaan sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, pada pembelajaran kita hari ini, sebelum kita masuk pada pokok bahasan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Yang menjadi pokok bahasan kita pada pembelajaran kali ini adalah bab 1 tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada bab ini yaitu pertama, peserta didik mampu membaca surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, peserta didik hendaknya mampu menghafal surat An-Nisa dan surat An-Nahl sesuai juga dengan kaidah ilmu tajwidnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kandungan surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, peserta didik hendaknya mampu membuat karya berupa peta konsep dari definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran yang dibuat dalam Simple Mind Line. Nah, sekarang kita masuk pada pokok bahasannya. Yang pertama berkaitan dengan tajwid, hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang dikatakan dengan alif lam samsiah adalah alif lam yang dibaca dengan memasukkan suara ke salah satu huruf dengan melesapkan suara alif lam tersebut. Maksudnya, ketika ada alif lam dan setelahnya terdapat salah satu huruf yang 14 yang sering dikenal dengan sebutan huruf samsiah, maka dia alif lamnya dilesapkan terhadap huruf yang sesudahnya tersebut. Huruf samsiah itu terdiri dari ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, ta, za, la, dan nun. Jadi, sebagai contohnya, pada kata Ar-Rahman, di situ dapat kita lihat ada alif lam, kemudian sesudah alif lam itu merupakan ra. Dan ra adalah salah satu huruf samsiah. Jadi alif lamnya dilesapkan ke dalam huruf ra. Contoh kedua, as-sama. Pada kata as-sama, alif lam diikuti oleh huruf sin. Dalam membacanya, alif lamnya dilesapkan kepada huruf sin tersebut. Contoh ketiga, an-na'im. Ada alif lam, sesudahnya ada nun. Dan nun itu merupakan salah satu huruf samsiah. Jadi, alif lamnya juga dilesapkan kepada huruf nun tersebut. Sehingga alif lamnya itu tidaklah kita baca dengan jelas.
Selanjutnya alif lam qamariyah. Yang dikatakan dengan alif lam qamariyah merupakan alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Yang maksudnya adalah apabila ada huruf alif lam dan sesudahnya salah satu dari huruf qamariyah yang juga 14, maka alif lamnya itu dibaca dengan zahir atau jelas. Huruf-huruf alif lam qamariyah itu yaitu alif, ba, gha, ha, ja, ka, waw, lam alif, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Sebagai contoh, alif lam qamariyah. Pada kata ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdub. Di situ ada alif lam. Yang alif lamnya itu diikuti oleh huruf mim. Maka alif lamnya maksudnya alif lamnya itu harus kita baca dengan jelas. Yang kedua, pada contoh alhamdulillah. Pada kata alhamdulillah ada alif lam. Kemudian dia diikuti oleh huruf ha. Maka dia menjadi alif lam qamariyah. Dan alif lamnya itu kita baca dengan jelas sebagaimana kita membaca al. Setelah kita membahas sebelumnya berkaitan dengan tajwid, yaitu mengenai hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah, maka selanjutnya kita bahas lagi yang berkaitan dengan definisi Al-Quran dan definisi hadis, serta kedudukan hadis terhadap Al-Quran dan fungsinya, dan kedudukan kandungan dari surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Secara bahasa, kata Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran. Artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu didefinisikan sebagai wahyu Allah yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan berpahala bagi orang yang membacanya karena dia bernilai ibadah. Sedangkan hadis menurut bahasa yaitu baru atau sesuatu yang baru. Dan hadis menurut istilah ialah hal-hal yang didatangkan dari Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari segi ucapan beliau, perbuatan, ataupun pengakuan, yang sering juga diistilahkan dengan takrirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menjadi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59 serta surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu surat An-Nisa. Dalam membacanya, kita kaitkan dengan tajwid yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fihi syai'in farudduhu ila Allah
farudduhu ilallahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan para ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik juga akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dan Surat An-Nahl ayat 64 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Surat An-Nahl ayat 64. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 64. Pesan yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 59 dan juga surat An-Nahl ayat 64 tersebut adalah, di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah menjelaskan bahwa hendaklah kita itu untuk patuh dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para ulil amri, yang juga disebut dengan para pemimpin-pemimpin di antara kita. Sedangkan dalam surat An-Nahl ayat 64, Allah menjelaskan, hendaklah kita itu untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Kalau terjadi suatu permasalahan, suatu perselisihan, suatu perbedaan pendapat di antara kita, maka kita kembalilah kepada Al-Quran untuk melihat pedomannya. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Jadi intinya, kedua ayat ini, baik itu surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 ini, kedua-duanya berhubungan dengan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama dalam agama Islam, dan hadis juga sebagai sumber hukum yang kedua dalam agama Islam, sebagai pedoman hidup kita dalam sehari-hari. Selanjutnya ada beberapa istilah yang hampir sama dengan hadis. Ada namanya sunnah. Sunnah itu adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Baik perkataan beliau, perbuatan beliau, apa yang beliau lakukan, takrir beliau atau ketetapan orang lain memperbuat dan tidak beliau larang, ataupun juga tidak ada beliau memerintahkan, namun beliau biarkan saja, itu disebut dengan takrir. Ataupun tabiat,
dan budi pekerti selama beliau hidup. Artinya yang dimaksud dengan sunnah ini adalah semenjak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan sampai dengan beliau meninggal dunia, baik dari segi perkataan dan perbuatan, takrir, tabiat, dan budi pekerti beliau itu disebut dengan sunnah. Selanjutnya ada hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ini hampir sama dengan sunnah. Bedanya, kalau hadis itu semenjak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sampai beliau meninggal dunia, maka itu disebut dengan hadis. Dan selanjutnya ada juga yang disebut dengan khabir atau khabar. Khabar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan dia kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Yang terakhir, istilah yang hampir sama dengan hadis adalah asar. Asar ini merupakan sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dari Nabi Muhammad SAW serta para tabi'in, yaitu para ulama sesudah para sahabat. Dan fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada yang pertama disebut dengan bayan al-takrir. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama bayan al-takrir, maksudnya adalah menetapkan atau memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi intinya bayan al-takrir ini adalah memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quran atau memperkokoh isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah sebagai bayan al-tafsir. Maksudnya, hadis itu terhadap Al-Quran atau terhadap ayat-ayat adalah sebagai perinci terhadap ayat-ayat yang mujmal, ayat-ayat yang umum, ayat-ayat yang mutlak atau tidak mempunyai batasan, dan ayat-ayat yang yang umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian atau disebut juga dengan tafsir dan penafsirannya terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Fungsi hadis yang ketiga terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan al-tasri. Maksudnya adalah hadis berguna untuk memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran, atau yang biasanya di dalam Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Maka hadis inilah yang memberi perinciannya. Sebagai contoh, dari segi pelaksanaan zakat fitrah. Dan yang terakhir dari fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan al-nasakh. Bayan al-nasakh maksudnya adalah fungsi hadis itu untuk membatalkan ketentuan yang terdahulu. Karena ketentuan yang baru itu dianggap lebih memberikan maslahat. Itulah 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Selanjutnya,
kita mempelajari tentang semangat mendalami Al-Quran dan hadis terhadap kedudukan hadis dengan Al-Quran. Yang pertama, setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, sebagai orang beriman, maka kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Yang ketiga, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Dan jadikanlah Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman kita. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemahannya, serta membaca buku-buku yang memberikan tafsiran terhadap Al-Quran tersebut. Yang kelima, membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah. Dan yang terakhir, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan ataupun kandungan dari Al-Quran dan hadis. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Bapak sudahi, akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.